Terkepung. Saat Leon masih berdiri dan tenggelam dalam pikirannya, ia dikejutkan dengan ponsel yang bergetar di saku celananya. Seseorang yang menelponnya dengan nomor baru. "Halo, siapa?" tanya Leon. Melihat nomor tidak terdaftar, raut wajahnya serius. "Hara dalam bahaya, tolong lindungi dia." "Halo, ini siapa?" Leon berdiri tegak. "Saya Peter, bodyguard non Hara. Saya lagi terkepung anak buah Bokoy. Saya mendengar mereka mau bicara kalau mengikuti non Hara ke pemakaman." "Hara?" Leon memutuskan panggilan teleponnya dan bergegas menuju mobil. Ia menelpon Rico. "Kalian di mana?" "Iya, ini baru saja tiba di kuburan, bos. Tadi non Hara ke rumah sakit memeriksa luka di tangannya. Dengar, Hara dalam bahaya. Suruhan Bokoy mengikuti kalian di sana. Saya akan tiba di sana 30 menit lagi. Para bajingan itu pasti menunggu kalian di turunan jalan pulang. Diam di sana sampai saya beri perintah." "Baik, bos." Rico berlari ke arah Jovita. "Ada apa, Kak?" "Bersikaplah tenang. Anak buah Bokoy mengikuti kita." "Lalu aku harus bagaimana?" "Bos akan tiba dalam beberapa menit lagi." "Hah, Pak Leon?" "Ya, kamu turun ke arah sungai. Bos menunggumu di bawah. Dia mengambil jalan pintas." "Bukan arah sungai itu jurang." "Iya, bos akan menjemputmu ke sana." Jovita Hara mulai panik. "Lalu apa yang aku lakukan saat ini? Lalu bagaimana dengan Kak Riko?" "Jangan pikirkan kami, non Hara. Kamu yang paling penting." "Berpura-puralah mencabut rumput." "Tapi rumputnya tidak ada, Kak." "Oh, taburkan saja bunga yang kamu bawa tadi." Jovita melakukan apa yang dikatakan Rico. Di sisi lain, melihat Leon keluar dari mobil lalu berlari ke arah sungai, Iwan ikut berlari dan menelepon Leon. "Bos, ada apa?" "Kami di belakang, bos." "Oh, tidak sia-sia kalian jadi pembangkang. Ada apa, bos?" "Hara dalam bahaya. Iwan ikut saya. Jidan dan Ken bawa mobil saya. Bantu Rico arah kuburan. Ingat, mereka menunggu di jalanan turunan menuju kuburan," ujar Leon. "Baik, bos." Jidan melajukan mobilnya. "Mari kita habisi mereka. Kebetulan tanganku sudah gatal ini," ucap Ken bersemangat. Ia memeriksa isi peluru pistol miliknya. Saat mereka bekerja, maka alat komunikasi di kuping otomatis akan menyala. Tes, ko, kami menuju ke sana," ujar Jidan yang mengemudi mobil yang dikendarai Leon tadi. "Oke, siap, bro. Hati-hati, sepertinya jumlah mereka banyak. Aku khawatir penembak mereka sudah mengarahkan senapan ke arah Jovita." "Lakukan formasi sayap burung," pinta Rico lagi. Ketegangan semakin terasa saat Rico meminta dua rekannya melakukan formasi sayap burung. Teknik menggunakan tubuh mereka sebagai tameng untuk melindungi tubuh Jovita dari sasaran penembak jitu. "Saya sampai, bos," ujar Jidan. Dia mengambil jalur lain dan memanjat pohon, melakukan tugasnya sebagai penembak jitu. Ia mengarahkan teropong senapan laras panjang itu ke segala arah. Ternyata benar. Seorang penembak mengarahkan senjatanya ke arah Jovita. "Bos, saya mendapatkannya. Seorang penembak." "Lumpuhkan." "Siap, bos." Jidan mengarahkan senapannya ke arah dahan pohon besar. Seorang penembak menemplok di dahan besar dengan pakaian menyerupai dahan pohon, hingga tidak ada yang menyadarinya. Untungnya Jidan mempelajari keadaan situasi, jadi
Ia mengambil posisi yang berlawanan dengan arah sang penembak. Jidan butuh mata yang sangat teliti melihat pergerakan sang musuh. Saat lelaki itu menggerakkan tubuhnya, mengambil posisi yang tepat, saat itulah Jidan melihatnya. "Saya tiba, lakukan," pinta Leon memberi arahan. "Siap, bos." Jidan sang penembak jitu mengarahkan airsoft gun tipe XY9 tanpa suara letusan ke arah sang musuh. Jits, brak. Seorang musuh jatuh dari pohon. Saat itulah Jovita berlari ke arah sungai menghampiri Leon dan Iwan. Leon memegang tangan Jovita. "Buka pakaianmu." "Apa?" "Cepat sebelum mereka menyadarinya." Iwan membelakangi Jovita yang sedang membuka jaket dan blus biru dan memberikan pada Iwan. "Berikan wig yang dari tasmu," ujar Leon. Jovita memang selalu membawa wig dan kerudung di dalam tasnya untuk menyamar. Tetapi ia tidak tahu kalau Leon tahu hal itu. Ia memberikannya. Lalu Leon membuka jaketnya untuk Jovita pakai. Jadi Iwan yang berlari ke arah Rico sebagai Jovita. Itu artinya Leon mengorbankan anak buahnya demi keselamatan Jovita. Mereka yakin bukan hanya satu orang yang dia arahkan untuk mencelakai Jovita. "Ayo kita pergi dari sini." Dor, dor. Suara tembakan terdengar beberapa kali di area kuburan orang tua Jovita. Karena kebetulan pemakaman milik keluarganya jauh dari pemukiman. Suara tembakan itu berasal dari senjata milik Ken yang datang dari arah bawah. Ia sengaja menembak ke udara untuk mengalihkan perhatian mereka, agar Iwan yang berpura-pura jadi Jovita itu bisa masuk ke dalam mobil. Saat ada tembakan, Iwan buru-buru masuk ke dalam mobil. Mobil meninggalkan pemakaman dan pura-pura dilindungi dua orang dengan cara diapit kanan kiri. Sementara Jidan mengkawal dari belakang. Saat di turunan, akhirnya yang mereka takutkan terjadi. 5 orang lelaki membentangkan pohon dan mengacuhkan senjata pada mobil mereka. "Uang keamanan untuk melintas," ujar mereka. "Kami hanya mengantar nona muda kami untuk ziarah, Bang," ujar anak buah Leon yang membawa mobil. "Saya tidak peduli. Uang keamanan siapa saja yang melintas di wilayah saya harus bayar keamanan," ujar lelaki bertampang sangar tersebut. Tetapi mata mereka tertuju pada Iwan yang berpura-pura jadi wanita dan bertingkah ketakutan. "Baiklah, berapa, Bang?" Iwan merogoh kantongnya dan mengeluarkan uang pecahan 100 ribuan 3 lembar. Itu sudah nominal paling banyak untuk preman kampung seperti mereka seharusnya. Namun mereka menolak karena tujuannya bukan uang, melainkan nyawa. "Berikan kami 100 juta. "Hah?" Iwan yang kaget mendengar nominalnya hampir ketahuan penyamarannya. Ia ingin mendongak. Untungnya Rico mendorong kepalanya ke arah bawah. "Kita terjebak, bos. Target ada 5 orang. Jika kita melenyapkannya di jalanan sepi ini, tidak akan ketahuan." Jidan bidik salah satu dari mereka. "Tetapi jangan sampai mati," ujar Leon. "Baik, bos." Jidan yang berada di mobil bagian belakang keluar dari mobil dan mengambil posisi dari atas pohon. Ia sengaja memakai airsoft gun yang memiliki suara ledakan besar. Dor. Lelaki sejago itu terkapar dengan kaki terluka parah. Penembak jitu. Penembak. Anak buah Iwan pura-pura heboh agar mereka takut. Benar saja, para preman yang hanya mengandalkan otot besar itu ketakutan. Mereka melarikan diri saat Jidan menembakkan kedua kalinya tepat di depan mereka.
Mereka lari, tetapi bukan itu musuh sesungguhnya. Mereka hanya digunakan hanya sebagai penghalang. Bokoi tidak memberikan anak buah yang hanya menggunakan balok dan parang. Ia akan memfasilitasi anak buahnya dengan senjata canggih, bahkan lebih canggih dari Leon. Saat mereka mundur, Rico dan kedua rekannya turun untuk menyingkirkan batang pohon. Tinggallah Iwan dalam mobil. Saat dia duduk dalam mobil, ternyata seseorang keluar dari semak masuk ke dalam mobil. "Salam dari bosku, Jap." Iwan merintih sakit. Seseorang menusuk perut Iwan dengan pisau. Tetapi saat melihat wajahnya bukan Jovita, ia kaget. Tidak mau kehilangan buruan, Iwan yang mengalami luka tusuk menangkap tangan orang yang menusuknya ada di sini. Mereka semua berlari dan menyergap lelaki itu. "Bos, kami mendapatkan seseorang." Tapi Iwan mendapat luka tusuk. Mata Leon melotot panik. Benar kata Peter, yang mereka incar hanya Jovita. "Bos, pergi jauh dari sana." Mereka akhirnya menyadari penyamaran kita. "Baiklah, bawa keparat itu dengan keadaan hidup. Cepat pergi dari sana, bawa Iwan ke rumah sakit." "Baik, bos." "Kita harus pergi dari sini," ujar Leon membawa Jovita menjauh dari pinggir sungai.